Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di aljabar linear terapan dalam topik komputer grafis. Ya, jadi konsep yang digunakan dalam topik kali ini adalah aljabar matriks. Ini artinya penjumlahan matriks, kemudian perkalian matriks dengan vektor atau matriks dengan matriks, dan sedikit ada geometri analitik, itu pun basic ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada suatu gambar. Ya, misalkan kita ingin memvisualisasikan objek 3 dimensi dengan menampilkan berbagai sudut pandang dari objek tersebut pada layar video gitu. Nah, objek yang akan kita tampilkan itu ditentukan oleh sejumlah segmen atau garis-garis lurus ya, lihat di sini. Di sini ada titik-titik yang terhubung oleh garis-garis lurus. Nah, dalam sistem koordinat X, Y, Z atau di R3 atau di yang 3 dimensi lah begitu ya. Ujung-ujung atau titik-titik P1, P2, PN dari segmen garis lurus yang menentukan tampilan objek itu akan punya koordinat tertentu. Ya, jadi ada X1, Y1, Z1 dan seterusnya. Jadi dia punya suatu nilai posisi, tentu saja posisi di situ akan menggambarkan koordinat atau letak titik di mana titik tersebut berada. Nah, koordinat ini bersama dengan spesifikasi pasangan mana yang akan dihubungkan oleh segmen garis lurus itu harus disimpan dalam memori sistem tampilan video. Nah, di gambar yang tadi kita lihat, kita bisa melihat atau sebenarnya diketahui bahwa P1 itu titiknya adalah 1,00, 0,8 dan 0,0 di sini. Jadi diketahui ya, di sini tidak secara spesifik dituliskan. Nah, diketahui bahwa P1 sampai 12 itu adalah titik-titik seperti ini. Kalian bisa menambahkan atau mencoba titik-titik ini pada Python sehingga nanti munculnya seperti apa. Nah, ke-12 titik ini dihubungkan secara berpasangan oleh 18 segmen garis lurus ya, di mana PI dan PJ ini adalah titik-titiknya begitu ya. PI PJ ini menunjukkan bahwa titik PI dihubungkan, jadi tanda panah ini menunjukkan bahwa PI dan PJ itu dihubungkan atau terhubung. Itu dihubungkan dengan suatu garis. Jadi PI dengan PJ dihubungkan dengan suatu garis. Jadi P1 dengan P2, P2 dengan P3, P3 dengan P4 dan seterusnya sampai P6 dan P12. Nah, kita bisa lihat di gambar di view 1 ini. Jadi tadi itu 18 segmen garis lurus ditampilkan sebagaimana yang terlihat di layar video. Nah, perlu diperhatikan bahwa hanya koordinat X dan Y dari titik-titik yang diperlukan oleh sistem tampilan video untuk menggambarkan tampilan tersebut, karena hanya proyeksi objek ke bidang XY yang ditampilkan, gitu ya. Namun, kita juga harus tetap melacak koordinat Z untuk melakukan transformasi tertentu yang nanti kita akan jelaskan. Nah, kita akan ditunjukkan bagaimana membentuk tampilan baru dari objek dengan beberapa cara, yaitu cara penskalaan atau scaling, translasi, dan rotasi dari tampilan awal. Mungkin ini ada beberapa yang sudah pernah dipelajari di waktu SMA, gitu. Ini hanya sekedar mereview kembali. Atau yang belum pernah pun kita akan mempelajari caranya, gitu ya. Pertama, akan dibangun matriks 3 kali N, ya ukurannya 3 kali N, yang disebut dengan koordinat matriks. Koordinat matriks tampilan, yang kolom-kolomnya itu adalah koordinat dari N titik pada tampilan ini ya. Kemudian, misalkan ya matriks yang tadi di gambar yang pertama itu adalah matriks P ini nih, gitu. Ini adalah titik-titik nih, X1, Y1, Z1, itu adalah ini titik yang ada di gambar 1 ya, di gambar 1 yang tadi, gitu. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas bagaimana mentransformasikan matriks koordinat P ini, jadi matriks koordinat P dari suatu tampilan menjadi matriks koordinat P aksen, yang sesuai dengan tampilan baru dari objek tersebut. Jadi, seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan tampilan baru ini bisa saja berupa penskalaan atau scaling, dibuat diperbesar, diperkecil gitu, translasi, digeser-geser, ataupun rotasi diputar-putar. Segmen garis lurus yang menghubungkan berbagai titik bergerak seiring dengan titik-titik tersebut saat mereka ditransformasikan.
Nah, dengan cara ini, setiap tampilan secara unik itu ditentukan oleh matriks koordinatnya setelah kita menentukan pasangan titik mana dalam tampilan awal yang akan dihubungkan oleh garis lurus. Nah, ini adalah cara yang pertama ya, mengubah gambar. Jadi yang pertama adalah scaling atau penskalaan. Jenis transformasi yang pertama ini kita memandang bahwa tampilan sepanjang arah X dan Y, X, Y dan Z itu gitu ya, itu diskalakan dengan suatu faktor yaitu alfa, beta, gamma. Nah, dengan ini jika suatu titik PI memiliki koordinat X, Y, Z, I di tampilan awalnya gitu, maka koordinat tersebut akan dipindahkan ke titik baru yaitu PI aksen dengan koordinat alfa dikali XI, beta kali YI, gamma kali ZI. Nah, ini adalah matriks koordinat dari tampilan yang baru. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini yang awalnya, misalkan saya punya gambarnya seperti ini, gambar kubus. Kemudian setelah dilakukan penskalaan sebesar alfa, beta, dan gamma, yang tadinya ukurannya segini jadi sebesar ini, sebesar alfa, beta, dan gamma. Gitu ya. Nah, secara matematis, khususnya dalam hal ini aljabar, hal ini dapat dilakukan melalui perkalian matriks sebagai berikut. Nah, kita definisikan dulu nih, ada matriks S yang merupakan suatu matriks diagonal di mana entry diagonal utamanya adalah besaran yang kita gunakan untuk menskalakan gambar tersebut, yaitu alfa, beta, gamma. Nah, kemudian jika suatu titik PI dalam tampilan awal direpresentasikan oleh vektor kolom nih, jadi titik awalnya direpresentasikan oleh vektor kolom, ya, maka koordinat PI setelah penskalaan itu tinggal mengalihkan matriks X tadi dengan si vektornya. Jadi dengan operasi matriks biasa, matriks dan vektor, kita bisa peroleh bahwa hasil dari PI aksen adalah alfa XI, beta YI, dan gamma ZI. Nah, kemudian titik yang telah ditransformasikan oleh PI aksen itu direpresentasikan oleh vektor kolom. Nih, ini juga bisa XI aksen, YI aksen, seperti ini. Nah, dengan menggunakan matriks koordinat P yang isinya adalah koordinat semua N titik dalam tampilan awal sebagai kolomnya, kita bisa mentransformasikan N titik ini secara simultan untuk menghasilkan matriks koordinat P aksen. Atau dengan kata lain seperti ini. Jadi kita punya si matriks yang tadi, matriks scalingnya S, dikalikan dengan matriks koordinatnya. Jadi langsung saja. Ini ukurannya 3 kali 3 dikalikan 3 kali N, maka hasil matriksnya adalah matriks ukuran 3 kali N. Dan ini menjadi matriks koordinat yang baru. Nah, matriks koordinat baru ini kemudian bisa dimasukkan ke dalam sistem tampilan video untuk bisa menghasilkan tampilan baru dari objek tersebut. Contohnya ini nih, ini adalah gambar view 2 yang dari view 1 yang tadi, yang diskalakan oleh alfanya itu 1,8, betanya 0,5, dan gamanya 3,0. Nah, itu tadi penskalaan. Selanjutnya adalah translasi. Misalkan kita ingin mengubah tampilan dari suatu gambar tersebut sehingga setiap titik PI dengan koordinat X, Y, Y, Z itu berpindah ke titik baru P aksen I dengan koordinat XI ditambah X0, YI tambah Y0, dan ZI tambah Z0. Nah, vektor ini itu disebut dengan vektor translasi. Gitu ya. Nanti lanjutannya di sini. Nah, kita dapat mentranslasikan semua N dari tampilan yang ditentukan oleh matriks koordinat P ini dengan menambahkan matriks melalui persamaan P aksen yang sama dengan P tambah T. Jadi P aksen yang baru ini adalah matriks P koordinat awal ditambahkan matriks translasi ini. Ya, X0, Y0, Z0, dan seterusnya. Jadi disesuaikan dengan ukuran matriks matriks koordinat awalnya. Nah, matriks koordinat P aksen ini kemudian menentukan koordinat baru dari N titik. Nah, contohnya kita bisa mentranslasikan gambar satu yang tadi, tampilan tadi dengan menggunakan vektor translasi ini. Dan hasilnya adalah view yang 3. Ini gambarnya belum saya masukkan, terlewat. Jadi gambarnya kalian bisa lihat di file
di pembagian kelompok tugas kelompok di bagian komputer grafis ya, grafik komputer nanti ada di situ view 3 silahkan mengacu ke sana. Saya belum sepertinya terlewat untuk memasukkan gambarnya ke sini. Nah, perhatian kembali bahwa translasi Z0 itu sepanjang sumbu itu tidak di sini kita bisa lihat bentar. Saya buka saja. Nah, di sini bisa terlihat bahwa gambar di sini ya apa namanya sumbu Z-nya itu tidak terlihat secara eksplisit kan karena dia berpindah atau bergeser ke sebelah sini ya yang awalnya di sini gitu ya. Jadi dia apa namanya dengan translasi si Z0 sama dengan 1,7 maka gambar yang tadinya terlihat secara full di dalam setidaknya layar inilah begitu ya. Nah, ini jadi tidak terlihat secara eksplisit, jadi seolah-olah seperti ada yang terpotong. Begitu. Itu adalah translasi kita menggeser atau memindahkan suatu objek gitu ya. Nah, kemudian rotasi jenis transformasi ini itu lebih rumit gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, rotasi tampilan terhadap suatu dari 3 sumbu koordinat itu dimulai dengan rotasi terhadap sumbu Z ya yang tegak lurus terhadap layar dengan sudut tertentu misalkan theta. Kemudian misalkan diberikan suatu titik PI ya dalam tampilan. Jadi ada X, Y, Z, I. Kita ingin menghitung koordinat baru dengan kalau kita memutar sebesar theta derajat yang direpresentasikan oleh matriks PI aksen. Nah, dengan mengacu pada gambar yang ini nih, saya tampilkan juga ini. Nah, gambar yang ini. Nah, gambar yang ini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan konsep trigonometri dan ini trigonometri sederhana, kita bisa memperoleh persamaan seperti ini. Ya, ini tidak akan saya jelaskan secara detail penurunannya, cukup sederhana. Silakan kalian lakukan. Nah, persamaan ini bisa dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini nih. X, Y, Z, I. Ini juga hanya mentransformasikan dari bentuk persamaan tadi ke dalam bentuk matriks atau perkalian matriks dengan vektor X, Y, Z, I. Nah, kemudian kita definisikan matriks R atau matriks rotasi yang isinya ini. Cos theta, min sin theta, cos theta, dan ininya yang ini 0, ini 1. Nah, seluruh titik N titik ini bisa diputar dengan menggunakan perkalian matriks R dengan matriks koordinat awalnya. Nanti hasilnya kita punya matriks koordinat yang baru yang dinotasikan dengan P aksen. Ya, ini adalah proses rotasi. Pada dasarnya kalian bisa lihat bahwa baik konsep penskalaan, translating atau translasi dan juga rotasi yang digunakan adalah konsep perkalian antara matriks dengan vektor ataupun matriks dengan matriks. Kita bisa melihatnya seperti itu. Supaya bisa memberikan gambaran tentang permasalahan ini dengan lebih baik lagi, gitu nanti kita akan coba latihan. Ini adalah gambaran suatu bentuk, gitu ya. Ada bentuk 3 dimensi. Nah, yang digeser lah, gitu ya. Digeser beberapa derajat mungkin ya dari bentuk asalnya. Nah, atau diputarkan, dirotasikan. Nah, rotasi pada piramida tersebut sesuai dengan rotasi view 1, ada sumbu X, Y, Z juga sama. Jadi ini gambarnya gambar yang di awal. Nah, diperoleh dengan rotasi pertama terhadap sumbu X, ini adalah seperti ini. Rotasi keduanya seperti ini. Jadi pendefinisian matriks rotasi ini bergantung dengan rotasi yang kita lakukan. Jadi tidak mesti semuanya harus seperti yang tadi ya, cos theta, sin theta, ini tapi disesuaikan dengan terhadap sumbu mana kita melakukan rotasi, kemudian sebesar apa rotasi yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, ini kalian bisa ingat seperti bentuk perkalian 3 buah matriks yang ukurannya 3 kali 3. Ini cukup dikalikan saja nanti matriks terakhir ini ya yang merupakan hasil perkalian dari rotasi-rotasi yang kita lakukan dikalikan dengan matriks koordinat awalnya. Nah,
Yang tadi itu tentang piramida ya. Jadi ada piramida yang terpisah, kemudian membentuk pasangan stereoskopik gitu ya, dibuat dengan memutar view gambar dalam gambarnya. Jadi memutar gambar sebelumnya dengan sebesar minus 3 derajat. Ya, kemudian dilakukan ke arah kanan ya dan seterusnya. Jadi saya tidak akan terlalu dalam. Ini adalah contoh hal yang dilakukan pada dalam rotasi. Nah, yang akan saya fokuskan adalah di latihan 9, latihan 1 ini. Ya, di view 9 ini adalah gambar ini. Ya. Nah, diketahui view 9 adalah tampilan suatu persegi dengan koordinat titik sudut ini. Titik sudutnya sudah diterjemahkan ya, titik sudut di X, Y, Z. Kalau ini kan gambarnya 2 dimensi gitu ya, atau di R2. Di sini diketahui titik sudutnya adalah 000, 100, 110 dan 010. Yang diminta oleh soal adalah tentukan koordinat matriks dari view 9. Kemudian yang kedua, tentukan matriks koordinat setelah dilakukan scaling dengan faktor 1,5 pada arah X dan setengah pada arah Y. Kemudian gambarkan sketsa tampilan yang telah diskalakan. Untuk gambar saya akan skip, silakan kalian bisa gambarkan sendiri sesuai dengan koordinat yang sudah nanti diperoleh ya. Jadi silakan kalian gambarkan, boleh menggunakan Python untuk visualisasi. Kemudian tentukan matriks koordinat dari view 9 dari ini ya setelah digeser atau dilakukan translasi oleh vektor ini. Nah, yang terakhir tentukan matriks koordinat dari view 9 setelah diputar dengan sudut minus 30 derajat terhadap sumbu Z. Oke, kita satu-satu dulu ya. Jadi yang diketahui itu adalah ada suatu titik ya, ada titik-titik yaitu 000, kemudian 100, 110 dan 010. 010. Yang pertama, dulu ya, akan dicari matriks koordinat P. Matriks koordinat P. Nah, matriks koordinat P berdasarkan definisi tadi kita cukup menuliskan kembali titik-titik yang kita punyai ke dalam bentuk matriks. Jadi ke bawah penulisannya. Jadi ini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini adalah matriks P-nya. Kemudian yang B, diketahui faktor skalanya 1,5 pada arah X, kemudian setengah pada arah Y. Jadi, misalkan, tadi untuk scaling kan ada alfa ya, ada alfa, beta, gamma. Alfa itu berpasangan dengan X, artinya 1,5 pada arah X, jadi alfanya 1,5. Kemudian betanya sama dengan setengah, 0,5. Dan gammanya tidak diketahui atau tidak digambarkan, artinya diasumsikan sama gitu ya, tetap tidak ada perubahan gitu. Nah, yang diminta adalah koordinat setelah digeser oleh vektor ini. Jadi ada koordinat setelah digeser oleh vektor ini. Sorry, saya salah. Koordinat setelah di ini ya. Nah, jadi yang pertama akan dicari matriks skala. Matriks scalingnya, matriks skala S. Matriks skala S itu isinya adalah tadi matriks diagonal, di mana entry-entry diagonalnya itu adalah yang tadi alfa, beta, gamma. Jadi 1,5, kemudian ini 0,5 dan sisanya 1. Ininya 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini adalah matriks scalingnya. Nah, koordinat yang barunya, P aksen itu adalah perkalian antara S dengan P. S-nya itu tadi matriks diagonal, 1,5, 0,5, dan 1. Itu ya, ini yang lainnya 0. Kemudian P-nya itu adalah matriks 3 kali 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Sorry, ini 0. Ini 1, 1, 0, 0, 1, 0. Gitu ya. Ini hasilnya adalah
kita kalikan, ini jadi 1,5, 0, ini 0, ini tetap 0 semua ya. Kemudian ini jadi 1,5, 0, 0, 1,5, 0,5, kemudian ini 0, yang ini 0, 0,5, 0. Nah, jadi matriks P aksennya atau matriks koordinat yang baru setelah dilakukan penskalaannya adalah ini. Artinya koordinat-koordinat inilah yang bisa kalian gunakan untuk menggambarkan gambar baru ya dari view 9 ini. Ya, ini kan cukup mudah saya rasa untuk bahkan untuk menggambarkan dengan manual rasanya tidak sulit ya. Nah, kemudian yang C, diketahui vektor translasinya, diketahui atau saya tuliskan misalkan ya. Misal vektor translasinya itu adalah -2, -1, 3. Yang ditanyakan adalah vektor atau koordinat matriks yang barunya. Nah, mencari P aksen dari proses translasi itu ditambah dengan T, tapi penambahannya seperti apa? Kan ini matriks T-nya adalah bentuknya seperti ini ya, ukurannya 3x1. Nah, ini ditambahkan, disesuaikan dengan bentuk matriks P-nya, ukurannya. Jadi kalau matriks P-nya tadi kita punya ini ya. Nah, matriks T-nya tinggal diulang saja entry-entry-nya. Nah, ini kan secara kalau kita gambarkan secara singkat begitu ya, kita menggeser semua koordinat ini dengan vektor ini gitu. Jadi ini bisa dilakukan -2, -1, 3, -2, -1, 3. Ini dengan operasi penjumlahan. Nah, hasilnya P aksennya adalah ini -2, -1, -1, -2, -1, -1, 0, 0, 3, 3, 3, 3. Nah, ini adalah matriks translasinya atau matriks koordinat baru hasil translasi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah rotasi setelah putar minus 30 derajat. Jadi misalkan rotasi sebesar minus 30 derajat, kok 30% derajat terhadap sumbu Z. Nah, terhadap sumbu Z, seperti apa terhadap sumbu Z? Nah, matriks rotasi terhadap sumbu Z itu adalah ini, R, yang tadi ya, cosinus minus 30, sinus minus 30, 0, ini sin 30, ini cos 30, 0, ini 0, 0, 1. Ini ya. Jadi kita ingat cos minus 30 adalah setengah akar 3. Kemudian minus sin min 30 itu adalah setengah. Minus ya, jadi setengah. Ini 0. Ini min setengah. Akar 3/2. Ini 0, sisanya sama 0, 0, 1. Ini adalah matriks rotasinya. Kemudian untuk memperoleh matriks koordinat yang barunya, tinggal mengalihkan rotasinya dengan matriks koordinat lama. Jadi yang ini setengah akar 3, setengah 0, min setengah akar 3/2 atau setengah akar 3, 0, 0, 0, 1. Itu dikali dengan P. Ini nggak cukup, saya tulis P aja. Nah, kalian tinggal kalikan ini, nanti dapat hasil matriks koordinat yang baru. Gitu ya. Silakan boleh ditulis dalam bentuk pecahan, boleh, ataupun karena kita perlu menentukan posisi koordinatnya dan memberikan ilustrasi gambarnya, kalian lebih baik menggunakan desimal, bentuk desimal, supaya nanti pasti masukin untuk memplot gambarnya itu lebih mudah. Gitu ya.
Jadi, untuk materi ini, saya cukupkan sampai di sini, silakan dicoba latihannya. Kita akan bahas kembali insya Allah di, sesi tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.